Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat santri pondok pesantren Al-Salah Cisarua Kabupaten Bandung Barat, para pemirsa di manapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kita memasuki hari yang ke-12 di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, dan itu artinya sore hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-12 dalam kajian rutin kita di sore Ramadan, yaitu mengkaji kita tentang Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekhul Akbar, oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Rais Akbar Jamiah Nahdlatul Ulama rahimahullah. Dan pada sore hari ini kita memasuki pasal baru, halaman yang ke-22. Pasal itu hadis itu ya, itu halaman warwat at-Tabarani. Ada dua, yang atas kan yang bawah? Yang bawah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum bid-darain amin. Wa rawa at-Tabarani an Ali radhiyallahu anhu. Wa rawa menceritakan siapa at-Tabarani, Imam at-Tabarani an Ali dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, radhiyallahu semoga meridhai siapa Allah anhu atas Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, inni la atakhawwafu ala ummati mu'minan wa la musyrikan. Ini Sayyidina Ali meriwayatkan dari Rasulullah ketika Nabi bersabda, inni sesungguhnya diriku la atakhawwafu, itu tidak khawatir siapa diriku, ala ummati atas umatku. Inilah atakhawafu ala ummati mu'minan, sebagai seorang yang beriman, wala musyrikan, dan atas tidak khawatir atas menjadi musyrik. Fa'amal mu'minu, maka ada pun orang yang beriman, fayajuz, maka itu mencegah, hu atas al-mu'min, apa imanuhu, imannya al-mu'min. Wa amal musyriku, ada pun orang yang syirik, fayaqma'u, maka itu memaksa, al-qalbu fayaqma'u, maka itu memaksa, hu atas al-musyrik, kufruhu, apa kekufurannya al-musyrik. Walakin at-takhawafu, akan tetapi khawatir siapa diriku, alaikum, atas kalian semua, munafikan, atas atau pada orang-orang yang munafik. Aliman lisani, yang alim lisannya. Artinya alim lisannya itu pintar ngomong, belajar apa itu, bagaimana retorika bicara, public speaking, ya terlatih. Yaqulu, tapi dia munafik. Yaqulu, berkata siapa munafik, ma atas perkara ta'rifuna, yang mengetahui siapa kalian semua, wa ya'malu, dan beramal siapa munafik, ma atas perkara tungkiruna, yang ingkar siapa kalian semua. Artinya senada dengan hadis yang sebelumnya, yaitu kekhawatiran Rasulullah Muhammad SAW atas umatnya, yaitu kekhawatiran tentang orang-orang yang munafik, orang-orang yang berbaju agama, orang-orang
yang lain. Tidak mungkin kan, orang mukmin itu seharusnya kalau benar-benar imannya itu ada, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang akan menghormati dan tidak akan mungkin menyakiti kepada mukmin yang lain. Nah itu, maka nanti nggak khawatir mukmin akan menyakiti, kalian disakiti oleh orang-orang yang beriman. Sifat mukmin dengan mukmin itu ada dua. Yang pertama adalah apa yang dinamakan dengan rasa empati. Kalau jasadi wahid itu empati. Maka seperti ibadah puasa ini melatih bagaimana kemudian kita juga merasakan lapar, merasakan bagaimana kita dahaga, bagaimana kita merasa apa yang dirasakan oleh orang-orang yang dalam kondisi kekurangan, kemudian mereka merasakan sakit ketika mereka dalam kondisi kekurangan. Akan tetapi naik karena mungkin dengan mungkin yang lain yang diajarkan oleh Islam bukan sekedar empati, tapi naik kepada derajat yang lebih tinggi akan dinamakan dengan isar. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu sifat para sahabat mulia Rasulullah. Isar itu kalau bahasa Inggrisnya itu altruisme, altruisme, yaitu bagaimana kita mengedepankan orang lain walaupun kita itu masih membutuhkan. Itu mukmin. Nah, kalau seorang mukmin mempunyai sifat empati, mempunyai sifat isar atau altruisme ini, bagaimana mungkin akan menyakiti mukmin yang lain? Tidak akan pernah terjadi. Nah ini, kayak apa yang dikhawatirkan dari seorang mukmin yang tidak ada. Nah ini, isar ini, mukmin dengan mukmin yang lain ini ada beberapa perhatian yang kemudian dikedepankan, yaitu altruisme atau isar di dalam makanan. Isar di dalam makanan. Kita butuh, ada orang lain yang membutuhkan, kita walaupun butuh kita mengedepankan orang lain. Itu namanya apa? Isar bil makan, isar dalam makanan. Nah, itu terjadi. Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan kisah-kisah yang menarik tentang bagaimana sahabat-sahabat mulia Rasulullah Muhammad SAW. Ada salah seorang sahabat ini fakir. Orang fakir, namanya fakir jarang makan kambing kan ya. Orang fakir jarang makan daging. Nah, sahabat yang fakir ini datang kepada dia dapat kepala kambing. Wah, enak, dibakar, diguling, enak. Dapat kepala kambing, semuanya. Apalagi buka puasa pakai kepala kambing, wah enak sekali. Begitu sudah di dalam otaknya ini, wah enak, makan. Tapi kemudian begitu mau diolah, dia ingat temannya yang sama-sama miskin, yang juga jarang makan kambing. Kemudian diberikan. Wah kasihan dia jarang makan kambing. Nah, saya antar saya dia saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa kan? Ini ada kepala kambing. Alhamdulillah. Untuk saya dia. Alhamdulillah udah lama nggak makan kambing. Seneng temennya. Oh gitu ya. Makasih pulang. Temennya langsung wah enak ini diolah. Begitu mau dimasak, ingat temennya yang lain. Waduh, temenku yang si Fulan juga miskin jarang makan kambing. Masa dia sama makan? Oh, biar dia saja lah yang makan. Nggak jadi dimasak, diantarkan ke temennya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa kan? Pasti kamu suka apa? Kepala kambing. Alhamdulillah. Wanginya kepala kambing ini muter-muter sampai ke tangan orang miskin yang ketujuh. Jadi diberikan ke temennya, ingat temennya, sampai muter ke tangan yang ketujuh. Siapakah yang ketujuh itu? Pemilih yang awal. Masya Allah, itu adalah sifat isarnya para sahabat mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keren. Masa orang seperti ini mau menyakiti orang lain? Kan enggak. Sandal, pakaian Rasul sering, bahkan baru dipakai diberi. Bahkan Nabi sampai pernah terlambat mengimami salat itu gara-gara apa?
untuk minta pakaian ke Rasulullah yang dipakai oleh Rasulullah. Rasul bilang, nanti siang yang kesini nanti saya berikan. Maksudnya setelah sholat zuhur. Begitu pulang ke rumah, kata ibu, bilang ke ibunya, Bu, kata Nabi nanti siang setelah sholat zuhur. Enggak, sekarang aja, berangkat lagi. Akhirnya dicopot oleh Nabi, diberikan. Sampai Nabi akhirnya terlambat mengimami sholat zuhur gara-gara masalah apa? Tadi. Itu Rasulullah. Tempat juga ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah kata Ibnu Katsir menceritakan kisah yang luar biasa sekali. Syekh Ibnu Arabi ini ada di Damaskus ya, dekat di kampus kami. Itu beliau dapat hadiah rumah dari Romawi, dari Raja Romawi. Baru dipakai beberapa hari datang pengemis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang minta. Ada apa Pak? Pak, kasihan Pak. Kalau disudah kan kasihan Pak. Mohon maaf Pak, kasihan Pak, kasihan. Aduh Pak, saya nggak punya apa-apa yang saya bisa belikan. Nggak ada makanan, nggak ada ini. Kamu jangan khawatir. Kira-kira mau nggak Pak? Saya cuma punya rumah ini. Ini baru loh Pak. Jadi dia tinggal Raja Romawi beberapa hari yang lalu satu kali. Gimana kalau ini apa saja? Waduh, diberikan. Bisa. Masa orang seperti ini mau mengkhawatirkan? Kan nggak menyakiti orang, tidak mau. Salah paham. Tapi isan paling berat itu al-isan fil martabah, al-isan fil darajah, al-isan fil maksad. Mengedepankan orang lain dalam kedudukan posisi. Itu paling berat. Tidak dijadikan kepala sekolah, tidak bisa. Malas cepat jadi apa? Ulang jadi ngajar gara-gara apa? Usaha dia bukan saya Isa fil apa fil apa tadi itu fil martabah dan sebagainya. Dan ini dicontohkan dalam contoh yang sangat besar sekali, luar biasa sekali, yaitu apa yang dialami oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Sayyidah Aisyah ini Nabi ketika meninggal dunia meninggal di kamar beliau dan dimakamkan di kamar beliau, di rumah beliau, di kamar beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian kuburan kedua ditempati siapa? Ayah dari beliau, Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Umar mau meninggal dunia, menyuruh putranya, keluarganya untuk izin ke Sayyidah Aisyah agar dikuburkan di kamar beliau. Sayyidah Aisyah, bukan tempat saya seharusnya, gitu kan? Kan itu kan suami saya, terus bapak saya, kamar saya. Aduh, kan sampingnya saya kan? Diizini Sayyidah Aisyah, tidak apa-apa. Sayyidina Umar dikuburkan di sini. Ternyata masih satu tempat lagi. Di samping kepala Sayyidina Umar itu masih satu posisinya kosong. Wah, ini tempat saya. Mau kamar-kamar saya. Akan tapi ketika Sayyidah Aisyah meninggal dunia, Sayyidah Aisyah tidak minta dikuburkan di situ. Karena beliau khawatir ketika nanti beliau dikuburkan di situ, nanti orang-orang yang akan menziarahi Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang diingat hanya satu kuburan dari istri Nabi, yaitu siapa? Sayyidah Aisyah. Karena di situ dia khawatir posisi beliau dikuburkan di situ akan menjadikan derajat beliau naik mengalahkan yang lain. Khawatir dia nggak ingin kemudian orang mungkin merupakan Sayyidah Khadijah, merupakan Sayyidah Ummu Salamah, merupakan Sayyidah Zainab bintu Jahsy, merupakan Sayyidah Sofiyah dan yang lainnya. Sayyidah Suwaidah merupakan semuanya. Makanya beliau tidak mau di situ, tapi minta dikuburkan, rela menurunkan derajat yang sebagian mulia tadi mendahulukan yang lain. Dia kumpul dibagi dengan istri-istri tadi yang lain. Itu martabat, dan itu keren.
Isa alaihi salam ketika turun ke bumi, kemudian menikah dengan orang dari Syam, dari Syam, dari Syria, meninggalnya di Madinah dan dikuburkan di tempat yang masih kosong. Itu Isa itu mendahulunya. Nabi tidak akan takut dengan seorang mukmin akan menyakiti umatnya Nabi mukmin yang lain. Walau musyrik, apalagi orang musyrik. Orang musyrik ya kekufurannya kemudian bagaimana kemudian menjadi batasan kepada dia juga untuk berpikir dua kali ketika akan menyakiti seorang mukmin. Akan tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah orang munafik, orang muslim pakainya baju koko, pakai apa baju koko, pakai sarung cap, udah lihat sarungnya BHS, ternyata BHS excellent, kemudian pakai peci putih, gambarnya Ka'bah, atau peci putih, apa tulisannya pakai surban, kalimat Arabnya fasih, aywa, fasih sekali. Tapi munafik ini yang paling mengkhawatirkan. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang akan menyampaikan perkara yang kalian ngerti tentang agama ini, tetapi perilaku mereka adalah perilaku yang kalian mengingkarinya. Kenapa? Karena jauh dari ajaran syar'i. Ngeri tidak? Ngeri tidak? Ngeri. Masih ingat kemarin pernah saya katakan di pengajian awal, kalau kamu ingin menjadikan orang baik, umat baik, jadikan guru. Tapi kalau ingin merusak umat, menjadikan orang rusak, jadikan guru. Sama. Jadi rusaknya orang ini gara-gara guru juga. Mu'alim menyalahkan umat, tapi mu'alim yang dolal, tersesat, yang membawa nama atribut agama ini juga menjadi rusaknya umat. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Ziyad bin Hudayrah radhiyallahu ta'ala qala, berkata siapa Ziyad bin Hudayrah, qala berkata kepadaku Umar bin Khattab, selesai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata begini, hal ta'rifu ma yahdimul Islam, hal ta'rifu apakah mengetahui siapa dirimu atas perkara yahdimu yang akan merobohkan al-Islam atas Islam. Ngerti gak kamu apa sih perkara yang bisa merobohkan Islam, yang menghancurkan agama Islam? Islam seperti bangunan. Islam ini akan seperti bangunan. Kalau bangunan rumah bisa hancur dengan gempa, ya kan? Agama ini hancurnya dengan apa? Ini ditanyakan ke Sayyidina Umar kepada Sayyidina Ziyad bin Hudayrah. Qultu, berkata siapa diriku, la tidak. Qala, menjawab sama Sayyidina Umar, yahdimu akan menghancurkan kualitas Islam zallatul alimi, apa terpelesetnya orang alim. Allah, kalau orang alim ini bahaya, bahaya. Oh, dia bilang A, semuanya orang ikut A. Itu orang alim. Makanya kalau pemilu yang diikuti siapa orang? Tokoh-tokoh agama. Nah, orang alim itu seharusnya mengkampanyekan Allah, bukan mengkampanyekan apa? Calon. Orang alim itu mengkampanyekan apa? Allah seharusnya, bukan mengkampanyekan saya. Akhirnya membela yang baik, yang membela yang benar apa yang benar? Majukan membela yang baik, maju serta tentu kita menang, asalkan kok bayarannya kan gitu. Ini repot ya Allah, yahdimu zallatul alim. Makanya jadi orang alim itu bahaya ya. Kamu jadi tokoh masyarakat, begitu kamu pakai bendera apa abu-abu, semuanya ikut abu-abu. Hati-hati. Dengan kisah Sayyidina Abu Hanifah ketika melihat anak kecil pakai sendal terpeleset, kemudian bilang hati-hati kamu, nah anak kecil tadi malah
terkilir kaki kan kalau kamu terpeleset. Ayo ya, di semua umat itu terpeleset. Itu nasihat anak kecil. Makanya kan kunjur maqol wala tandu maqol. Lihat apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Walaupun anak kecil tapi ketika berkata ini benar diikut. Zalatul alim. Wajidalul munafiqin, dan debatnya orang munafik. Ya, orang munafik bil kitabi, dengan kitab. Ya, repot. Sudah Allah Ta'ala repot. Karena dibawa nama Allah. Akan tetapi dia munafik. Wa hukmul a'immati, dan penghukumannya beberapa imam, berarti para pemegang otoritas agama, al-mudhillina, yang tersesat. Ya Allah, ngeri ya, Masya Allah. Hati-hati. Kalian kalau tokoh-tokoh di kemudian hari, maka ini dipegang, jangan sampai kamu jadi orang yang menghancurkan agama ini. Kamu salah langkah, kamu membawa kitab Al-Quran, akan tetapi munafik, yang perilakunya tidak sesuai, atau memberikan hukum-hukum, fatwa-fatwa yang menyesatkan dan sebagainya. Faslun ayat faslun. Fi dzikril ahadits, di dalam menyebutkan beberapa hadis wal asari, dan perkataan-perkataan dawuhnya para sahabat al-walidati, yang datang hadis wal asar fi raf'il ilmi, terkait atau di dalam masalah diangkatnya ilmu, wa nuzulil jahli, dan turunnya atau tersebarnya atau wabahnya kebodohan. Wa indari Nabi, dan peringatan Nabi Muhammad SAW, wa iklamihi, dan iklamnya Nabi atau informasinya Nabi, bi annal akhirah, bahwa sesungguhnya orang yang akhir atau generasi akhir, sarun itu lebih buruk. Wa anna ummatahu, dan sesungguhnya umatnya Nabi, satat baru itu akan mengikuti siapa? Ummatuhu al-muhdasati, atas berbagai perkara-perkara yang baru, minal umuri, dari berbagai perkara, wal bid'ah, dan berbagai bid'ah, wal ahwa'i, dan dasar-dasar nafsu. Wa anna dina, dan sesungguhnya agama, innama yabqa, itu sesungguhnya tetap din, inda khasatin, di sisi orang-orang khusus, minan nasi, dari manusia. Qala, berkata siapa? Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, fi Fathil Bari, dalam kitab Fathil Bari, itu syaratnya Sahih Bukhari. Yadbidullahu al-ulama, yadbidu, akan mengambil siapa? Allah al-ulama, atas pada orang-orang alim, orang-orang alim atau ulama. Jadi ulama itu bahasa Indonesia repot, pada ulama itu kalau bahasa Arab kan jamak dari kalimat alim, ulama. Jadi kalau kita maknai beberapa ulama, ini kalau di Indonesia benar kan? Tapi kalau Arab kacau kan, jamak kok dijamakan lagi kan? Nah, beberapa pelajar itu bisa diwakili dengan kalimat apa? Para pelajar, karena saya menunjukkan zaman ulama ini jadi bahasa Indonesia. Padahal kalau kita kembalikan ke Arab, ini bahasa Arab yang menunjukkan makna
Jama, begitu. Al-ulama dimaknai Indonesia aja berarti. Karena kita maknai Indonesia kan atas beberapa ulama. Wajah kebiru dan akan mengambil siapa Allah al-ilma atas ilmu. Makna kau itu artinya kan mengambil, memegang, menggenggam. Artinya ya mengambil nyawa para ulama. Allah mengangkat ilmu ma'alum bersama para ulama. Ya katakan al-ilmu apa? Al-ilmu fis sudur lah, fis sudur. Ilmu itu ada di hatinya para ulama. Tidak pada tulisan-tulisan. Karena ya sebagian ilmu di hati para ulama itu. Berarti kalau begitu ulamanya mati, berarti ilmunya ikut hilang, ikut terakhir. Nah, jadi mautul alam, matinya alim, orang alim meninggal, berarti ini adalah musibah untuk alam, kematian alam. Makanya sampai aras itu goncang ketika begitu. Nah, bahkan kalau ada orang alim meninggal, kok kita agak sedih, nggak ikut rasa apa sedih, berarti itu tanda hati ini apa? Mati, hati ini munafik. Fatan sya'u maka muncul ahdas siapa anak-anak muda yang saling menyerang ba'duhum siapa sebagian dari ahdas ala ba'din atas sebagian yang lain nazwal aini seperti menyerangnya ontak ala aini atas ontak yang lain. Wa yakunu dan ada asy-syaikhu siapa syekh atau orang tua maka sesepuh fihim di tengah-tengah ahdas mustad'afan itu orang yang dianggap lemah. Jadi ini hadis penting sekali. Ini apa dikatakan oleh Sayyidina Imam Ibnu Hajar Asqalani ini penting sekali. Jadi Allah akan mengambil para ulama. Dengan itu ilmu juga terangkat dengan meninggalnya ulama. Karena tadi al-ilmu fis sudur la fis sudur. Kemudian berarti kan semakin habis ini ulama semakin habis, maka fatat sya'u ahdasu. Maka yang muncul apa? Anak-anak muda. Yang mana anak-anak muda itu ternyata mereka saling menyerang. Dan penyerangannya ini dahsyat, saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling ini. Wah. Seperti onta yang saling menyerang, perkelahian. Benar-benar dahsyat. Dan orang-orang tua saat itu di tengah-tengah mereka dianggap seperti orang-orang yang lemah. Ya, sekarang juga repot ya. Sekarang zamannya media sosial contohnya. Yang isi media sosial siapa? Orang muda atau orang tua? Ya orang tuanya dulu belum ada HP Android belum ada. Zaman dulu ada nggak ada. Zaman saya dulu mondok di sana itu HP keren termasuk 3310 Nokia yang bunyinya ya kalau coba lempar anjing itu seperti itu. Sekarang kan kiai-kiai yang sepuh-sepuh yang lama-lama itu disuruh ngurusin IT, dia nggak nyambung kan? Akhirnya yang ada di sementara anak-anak muda sekarang semuanya, anak-anak sekarang semuanya pakai apa ya? Handphone generasi sekarang semuanya kemana-mana bawa handphone. Ya orang dulu kemana-mana bawa pedang, bawa pisau, bawa keris, bawa carok. Sekarang kemana-mana bawa handphone, bawa ATM. Udah beda kan? Ini bayangkan. Makanya ada guyonan, kalau dulu orang bawa keris jantung sirik, berarti orang bawa ATM juga sirik. Coba dia menggantungkan hidupnya pada. Sekarang kamu keluar rumah nggak bawa handphone, kamu katakan kamu ada meeting ke Jakarta, Bu Ayu ada undangan di Jakarta, sosialisasi masalah apalah gitu ya. Ternyata ketinggalan handphonenya, bisa nggak kira-kira? Bisa. ATM-nya ketinggalan, bisa nggak?
Enggak ada isinya maksudnya. Ini juga salah. Berarti kalau dulu orang buah keris jagung sirik, berarti buah KM juga. Ya Allah. Nah ini masalahnya harus tepat sekali. Sekarang orang yang di media sosial ini muda-muda semua. Jadi yang kerjanya tanya hukum siapa? Orang masyarakat yang para pemuda-pemuda atau siapapun. Yang menjawab siapa? Yang dia ada di media sosial. Ini persis seperti ini. Yang tua-tua nggak ada di media sosial. Yang menghukumi di media sosial siapa? Netizen. Makanya ya, kalau kita benar Allah dengan segala firman-Nya, ketika ke media sosial benar netizen dengan segala komennya. Nah ini hidup sekarang. Ini yang dikatakan oleh komen siapa? Imam Ibnu Hajar Asqalani terjadi seperti ini. Makanya kalian yang ngerti agama juga harus membuat peran seperti ini. Harus ikut juga mewarnai media sosial itu ya dengan keilmuan. Karena orang harus zaman seperti ini, ya orang alim juga perlu juga kealiman juga. Karena nggak itu nanti repot. Paham? Mereka yang salah mengambil fatwa, mengambil pelajaran dari sesuatu yang salah, kadang-kadang nggak muncul kan begitu. Warwan yang menceritakan siapa Abu Umamah radhiyallahu anhu, lamanya ketika ada hajatul wada dan hajatul wada, koma maka berdiri siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala jamalin di atas unta adama yang berwarna coklat. Nabi ketika hajatul wada, Nabi berdiri di atas unta yang berwarna coklat. Kemudian faqala maka kemudian dawuh siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas khudhu minal ilmi qabla an yuqdam. Ya ayyuhan nas, ingatlah wahai para manusia, khudhu, ambillah kalian semua minal ilmi dari ilmu qabla ayyuqdam, sebelum sekiranya diambil apa ilmu. Segera kami yang pintar belajar, kuasai ilmu sebelum ilmu itu hilang. Wa qabla ayyurfa, dan sebelum sekiranya diangkat apa ilmu minal ardi, dari bumi, sebelum ilmu hilang dari muka bumi. Illa anna bihadzal ilmi, akan tetapi sesungguhnya hilangnya ilmu, zahabu hamalatihi, itu hilangnya orang-orang yang membawa ilmu. Jadi ilmu hilang itu maksudnya adalah para orang-orang yang Allah amalkan ilmu di hati mereka, yaitu para alim ulama, para kiai-kiai, para guru-guru mulia kita, para syekh, para alim ulama. Ketika mereka hilang, mereka meninggal dunia, disitulah ilmu itu hilang. Kamu harus mendekat ke mereka, mumpung jadi kamu disuruh ngambil, nanti ngambilnya kemana? Mendekat ke alim. Wah, sampai benar-benar kamu itu alim. Jangan sedikit-sedikit gampang puas dengan ilmu. Fasa'ala, maka bertanya kepada Nabi, A'rabiyun, siapa A'rabi? A'rabi ini berarti orang-orang yang tinggal di kampung yang memang jarang datang Madinah, ini kasusnya di haji, ini di haji wada, ini A'rabi. Faqala, maka berkata siapa A'rabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yurfa'ul ilmu minna, kaifa, bagaimana caranya, yurfa'u, diangkat, al ilmu, apa ilmu, minna, dari kita, wa baina al-zuhurina, dan itu diantara punggung-punggung kita, al-masahibu, apa mushaf-mushaf Al-Quran. Artinya nanti bagaimana ilmu ini kalau diambil, sedangkan kan tulisan-tulisan Quran
Al-Quran itu ada di tangan-tangan kita. Ada ilmuwan di tulisan itu. Ada kan? Bahkan ta'alamna, dan benar-benar telah belajar kita atas perkara dia yang ada di dalam al-masahif. Kita sudah ngaji, mempelajari apa yang ada di mushaf-mushaf tersebut tadi. Wa'allamna, dan mengajarkan kepada kita, mengajarkan kita atas al-masahif abna'ana, kepada anak-anak kita. Kami belajar dan kami juga mengajarkan ilmu itu kepada anak-anak kami, wanisa'ana, dan atas istri-istri kita, wa khuddamana, dan pada khodim-khodim kita. Warafa'a, maka mengangkat siapa Nabi ilaihi, kepada Arabi, roksahu, atas kepala Nabi. Kemudian mengangkat kepala melihat kepada Arabi tersebut. Wawa, sedangkan ada pun Nabi itu haliyah ya, sedangkan ada pun Nabi muhdibun, itu orang yang marah. Faqala, maka dahu siapa Nabi, wa hadhihi al-yahud wan nasara ay ya'budul masahif wa lam yata'allam biha bi'arfin fima ja'u bihi anbiya'u. Nabi kemudian memperingatkan, wa hadhihi al-yahud, kamu yang belajar tentang apa yang berlaku pada Yahudi. Wa hadhihi al-yahud, adapun Yahudi ini, wan nasara, dan orang-orang Nasrani ini, itu nah itu obat ya, jumlahnya obat ya, dari obat obat. Baina aduri, jadi itu diantara bumbu-bumbu al-Yahud wa Nasara al-Masahif, ada pun mushaf-mushaf. Enak ngaji pakai terkip itu enak. Jadi itu. Tapi kalau ngajinya di Jawa, aduh, ya sambil ngantuk-ngantuk sedikit gitu ya. Adilnya tuh ada Yahudi ini, Nasara dan Nasrani, itu di antara punggung-punggung mereka. Mungkin langsung ayun kayak sini dia kalau kita tahu menetes pulau di kita di pulau Kalimantan IKN al-masahibu, ada beberapa mushaf. Mereka punya lampiran-lampiran, maksudnya punya lampiran-lampiran kitab mereka Yahudi Nasrani. Ada kitab-kitab mereka saat itu, tapi walam yata'alaku, dan tidak berpegang, tidak, kalau kemana Jawa, dan tidak gandulan, tidak berpegang. Kalau Sundanya tidak gandulan itu apa? Sundanya apa? Apa? Bahasa Sunda kalau jawab lincah, nggak mungkin lah. Yang keluar bahasa Riau apa? Elsa sudah ya ta'ala tapi Sunda ini kayak tadi terus ente Sunda muntah walaupun ta'ala tidak muntah mantai. Muntah itu gandulan apa? Gandulan berpegang. Muntah. Hati-hati kalau orang Jawa muntah mantai itu artinya apa itu? Terhuyung-huyung. Muntah mantai. Muntah. Siapa Yahudi Nasara tidak dari Masahif dikatakan dengan satu huruf pun, dengan satu huruf pun, fima di dalam perkara
jaa yang telah datang hum atas al-yahud wal nasara bihi dengan ma'am dia siapa nabi-nabinya Yahudi dan Nasara. Artinya Nabi ini memerintahkan benar kitabmu ada, Qurannya ada, kamu mengaji, kamu mempelajari, kamu mengajarkan. Akan tetapi kasusnya nanti sama seperti Yahudi Nasrani ketika mereka membuat kerusakan, ketika mereka membuat huru-hara di muka bumi ini, kitab mereka saat itu juga ada di tangan-tangan mereka. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka lewat kitab-kitab tersebut, satu huruf pun dari kitab tersebut gak diikuti. Artinya kerusakan itu bisa terjadi di tengah-tengah kalian. Walaupun ustaz-ustaz Quran banyak di tengah-tengah kalian, walaupun hadis-hadis ada di tangan-tangan kalian, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tentang akidah, kitab tentang tafsir dan sebagainya ada di tangan kalian. Akan tetapi ketika kemudian kalian perilakunya sama sekali tidak sesuai dengan kitab-kitab tersebut, maka disitulah yang namanya kerusakan. Paham ya? Waqala dan berkata siapa Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, la yazalu an-nasu mushtaghilin. La yazalu senantiasa an-nasu siapa? Manusia yang suka makan nasi. An-nasu manusia. Oh, ada bahasa Indonesia itu keren. Orang itu dengan makan manusia. Man itu orang, manusia yang dilupakan seorang. Artinya orang itu saya manusia. Manusia berarti orang yang sering lupa. Jadi lupa itu manusia. Jadi kalau nanti kamu Elsa, kamu punya istrimu lupa sudah makan belum makan. Oh, karena dia masih manusia. Jadi wajar saja. Oh, lupa kalau tahu suaminya, itu masalah besar. Lupa pulang jalan ke rumah, itu masalah manusia. Makanya apa? Nasi, karena nasinya orang yang lupa. Jadi nasi makanan yang bikin lupa. Tahu-tahu habis satu bakul sendirian. Tapi kayaknya cocok. Masya Allah, itu falsafah, itu falsafah. Itu gak perlu ditulis karena gak ada dalilnya. Cukup diingat-ingat saja. Kamu jadi dalilnya susah. Dalilnya kayak gini. Dalilnya apa? Yes, gurumu. Karena guru diguru dan ditiru. Diguru dipercaya, ditiru. Bahasa Indonesia kan itu ditiru, sundanya itu ditiru apa ditiru? Dituruti. Indonesia dididik, diturutan. Sama pontang kantilan. Layar saya senantiasa siapa manusia mustamilina itu diliputi kesemuanya bikhairin dengan kebaikan ma'ata selagi masih datang atas anas al-ilmu apa ilmu min ashabi Muhammadin dari para sahabat mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim dan para pembesar-pembesarnya ashabi Muhammadin. Faidah maka ketika datang atas anas ilmu apa? Ilmu mengkibali wa akabirihim dan pembesar-pembesarnya anas artinya para alim ulama. Faidah ada maka ketika datang atas anas ilmu apa ilmu mengkibali as-sahili dari arah orang
ahwa'uhum apa hasrat-hasratnya atau nafsu-nafsunya anas halaku maka rusak siapa anas. Jelas ya. Jadi selama masih ada ulama, ilmu masih dari benar-benar dari ulama yang mewaris ilmu dari para sahabatnya Nabi dan Rasulullah, insya Allah umat akan baik-baik saja. Akan tetapi ketika ilmu itu tidak lagi datang dari mereka, berarti bukan dari orang-orang mewaris ilmu dari gurunya sampai ke Rasulullah lalu para sahabat Nabi dan seterusnya, maka siap-siap, maka disitulah kerusakan itu dimulai. Warawan dan menceritakan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari fi sahihihi, di dalam Sahih Bukhari, an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berkata, Nabi bersabda begini, la taqumus sa'atu, la taqumu, tidak akan terjadi as-sa'atu apa kiamat, hatta ta'khudha, sehingga mengambil umati, siapa umatku, bi akhiril quruni, dengan atau melalui kurun-kurun. Kurun itu berarti masa 100 tahun. Qablaha, yang sebelumnya umati, shibran, dengan sejengkal, shibran atas sejengkal, shibrin dengan sejengkal, wadiroan, dan atas sehasta, bidiroe dengan sehasta. Fakila, maka ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kafarisa warumi, kafarisa seperti orang-orang Persia, warumi orang-orang Romawi. Faqala, maka dahulu siapa Nabi, waman, adapun siapa an-nasu, itu manusia, ilahum, kecuali mereka, Farisa wa Rum. Artinya kiamat ini tidak akan terjadi sampai umatnya Nabi Muhammad itu mulai meniru kurun-kurun, era-era, generasi-generasi yang sebelumnya, mengikuti yang sedikit demi sedikit, sejengkal, mulai itu dari cara berpakaian, naik lagi dari pakaian, kemudian apa? Makanan, kemudian niru lagi dari cara pergaulan, dari bahasanya, dari apa? Dari gaya bernegaranya, gaya berumah tangganya, gaya mendidik anak-anaknya, ya niru semua, niru umat yang dulu, sedikit demi sedikit. Siapa mereka Rasul? Apakah mereka itu orang-orang Persia dan orang-orang Romawi? Yes, siapa lagi? Nah, sekarang itu sudah mulai terjadi kebarat-baratan, kekoreaan-koreaan, ya kan? Halo, ke Korea, kebarat-baratan. Ini sudah masih hadis seperti tanda-tanda antum coba ke Jakarta, nyari ke mall yang besar, cari apalah di Jakarta, kamu nanti turun dari paling bawah ke tempat makanan, kamu di situ nyari sebelah nggak ketemu, ya kan? Ketemu. Kamu nyari apa lagi? Pecel, Madiun, ya kan? Kamu nyari yang khas Bandung apa? Kupat tahu Padang. Apa lagi? Apa? Yang khas Bandung apa? Surabi. Gak ada yang
Sudah berubah. Saya muter-muter ini. Makanya mari ketemu satu di Indonesia, ketemu nasi goreng. Goreng. Tapi dia murah sih, sebabnya cuma 60.000. Itu masih ada soalnya. Itu kan biasa goreng. Itu ada mas. Maksudnya masya Allah. Sudah kalau orang lain bener. Lu pakai naik ke lantai 2 pakaian satu mikir pakaian segitu makainya gimana pakai terus potong begini masih gini terus tempelnya begini atas kelihatan bawah kali makainya gimana kalau dijual di Alisama gak akan laku gak akan lalu apa pakai di kamar enggak kan pasti itu kecoa lu malu ya. itu kita itu dari segi mata gaya bahasa itu gaya rambut itu tanya nanti operasi rambut sebelum pulang kemudian potong 2 cm semua aceh potong 2 cm semua sebelum pulang ya kan bisa buat saya tinggal bawah atas kumisnya biarin potong semuanya 2 karena saya ada laporan ternyata Ikhwan juga rambutnya ada gaya juga potong itu turun peci ada kan sini dibuat apa kayak apa namanya itu apa dalam kuliah saya dilakukan seperti itu ya, biarin nanti mau pulang langsung gundul semua kalau pulang kan tinggal 2 cm semua bener begini ada siap-siap sebelum digundul terus itu terjadi gaya rambut gaya bicara bahasanya sudah biru tontonannya sudah nggak kenal lagi tontonan kisah Nusantara apalagi Sunil Susro pasti nontonnya apa drama Korea terus saya tadi wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu satu hadis lagi ya wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala lahu sayyidina Nabi la tattabi'unna sanana man kana qablakum la tattabi'unna dan akan mengikuti kalian semua sanana atas perilaku orang karena ada zaman itu qablakum sebelum kalian semua sibran dengan sejengkal disibrin dengan sejengkal wadirohan dengan sehasta bidirohin dengan sehasta hatta lau dakhulu sehingga mereka masuk siapa mangkana qablakum khujra dhabbin atas lubang biawak tapi tunggu maka akan mengikuti kalian semua hum atas mangkana qablakum kulna bertanya siapa kita ya Rasulullah ya Rasul al-Yahuda apakah itu Yahudi wal Nasara dan Nasrani qala dawu siapa Nabi faman maka siapa lagi kalau bukan mereka faman maka siapa. Jadi hadis ini senada dengan hadis Bukhari di atas bahwa Nabi sudah memperingatkan kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian.
mengikuti sedikit demi sedikit, lama-lama banyak. Bahkan andaikan mereka masuk ke lubang biawak saja, dengan sangat sulit kan ya, itu kamu ikuti. Karena begitu kamu ngefans-nya dengan mereka, begitu senangnya dengan gaya mereka, rambutnya itu disemir, diwarna-warnai, itunya ditempel-tempel, terus ditato gambar apa itu kucing kedinginan. Ya Allah, putus terjadi semua. Maka lucu. Dulu itu apa namanya itu, kalau di televisi itu apa namanya, yang mencari artis-artis itu, ajang mencari bakat itu idol. Itu ketika dulu kan munculnya dari mereka, dari Amerika, itu nggak laku bisa, nggak laku, nggak bisa mendunia. Akhirnya dibawa ke Lebanon, dibawa ke negara Islam. Lebanon itu kan, Lebanon kan Eropanya Arab. Wah, panas. Dari situ kemudian nyebar ke seluruh seperti Indonesia dan sebagainya. Orang gila-gila semua dengan apa? Idol. Itu asalnya dari negara Barat. Gak ada yang mengikuti. Ketika di bagian negara Islam diikuti sampai segitunya. Nah itu hadis Nabi. Siapa mereka Nabi yang kita ikuti itu? Al-Yahud dan Nasara, apakah mereka Yahudi dan Nasara? Nabi mengatakan kola Faman. Kalau bukan mereka siapa lagi? Ayo ini ya para sahabat-sahabat santri sekalian, ya ini ngaji untuk kita takaburi bersama. Nah, kita jangan sampai yang ikut-ikutan, apalagi ikut yang kemudian keluar dari jalur syariat yang jauh dari Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya alhamdulillah kalian itu anugerah yang besar. Apapun Allah sayang dengan kalian, sehingga kemudian dikirim kalian ke pondok. Yang ini Allah, yang ini kalian pondok Allah. Orang tua itu sebagai perantara. Masya Allah. Jadi syukur yang luar biasa, digunakan yang baik, disyukuri, benar-benar kita menjadi umat yang selamat di zaman yang seperti saat ini. Ya, cobaan datang dari mana-mana. Baik itu para sahabat sekalian dan juga para pemirsa di manapun Anda berada, kita cukupkan kajian kita untuk sore hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih di bab pasal yang sama, tentunya dengan kajian yang lebih luas dan lebih